Di sini itu dulu informasinya ditemukan beberapa arca era Hindu itu, era Pusendo atau sebelumnya. Nah, di sini ada prasasti yang terkenal, yaitu prasasti Tanjung Kalang. Kenawe. Ketika ditemukan itu eranya masih era Belanda kolonial. Akhirnya prasasti itu dibawa ke Museum Jakarta, Museum Nasional. Coba kita langsung lihat kanan kiri, apakah masih ada peninggalan yang ditinggal. Tidak ada lumpang, tapi lumpang ini kelihatannya mungkin terlalu berat. Akhirnya ditinggal, tidak diangkat, tidak dibuang. Ini masih tinggal satu lumpang ini, berarti di sini dulu ada tempat pemukiman juga di sini. Ini jelas ukurannya besar, lebar, dan ini kecil. Nah, ini khas rata-rata, walaupun batunya besar, tapi lubangnya itu kecil pasti. Kalau mungkin era sudah modern, agak mudah, biasanya ini agak lebar. Ini agak lebar, cuman ini kemungkinan nggak sempat diangkat atau dipindah. Tinggal ini. Informasinya sekitar 50 meter ke arah barat yang memindahkan barang-barang, tapi nggak tahu di mana posisinya. Kita coba lagi mencari yang lain. Nah, ini ada umpak lagi, ada umpak. Ini umpak asli, umpak bangunan yang masih ada, yang masih ketinggal ini. Ini umpak. Nah, asli umpak ini. Umpak ini. Ini umpak. Ini berarti di sini dulu ada bangunan pendopo besar, ukurannya lumayan. Ini ada 40 cm kelihatannya ini ukurannya. Ini jelas berarti di sini itu ada bangunan utama. Mungkin bangunan utama itu di dalamnya atau di bawahnya itu mungkin untuk menempatkan prasasti Tanjung Kalang tersebut. Kita coba yang lain, mungkin kita temukan lagi. Kalau kita masuk ke sini, coba kita mungkin arahnya ke sana. Apa ini? Wah, ini ilmu harus jauh rep. Ini ilmu harus jauh rep betul betul. Ini ngomong blok itu bisa kita. Ini bisa jauh rep. Ini mana kan lo kedangan sedikit, Pak? Lebih tadi. Lebih di sini kolam ini. Oh, ada berat. Batu umpak ini ada reliefnya, cuma sayang ini sudah tertutup dengan kayu-kayu bakar. Berarti di sini dulu itu ada bangunan khusus era Medang, berarti era kerajaan Medang itu yang mungkin masih ada Raja Wawa yang memerintah, terus memerintahkan ke Empu Sendok untuk memberikan tanah sima kepada masyarakat mana itu yang di sini itu kalau nggak salah itu Kinawe. Di masyarakat Kinawe, wataknya watak Kadangan. Nah, model itu berarti di sini dulu itu ada tanah perdikan, tanah sima pada era Medang. Buktinya seperti ini, berarti ada bangunan besar pada era itu. Nah, betul ini keterangan dari warga tadi bahwasanya ini itu badan arca ini.
badan arca. Jelas ini tangan, ini badan, ini perhiasan. Coba nanti kita coba perhiasan ini bermotifnya gimana, tokohnya siapa. Nah ini belakangnya saya yang udah pecah, berarti sengaja dirusak dulu, udah kepotong kepalanya. Itu apa? Arca apa? Ini jelas ini arca penokohan, cuman ini siapa kita belum tahu. Ini jelas ini arca penokohan. Dewanya siapa kita juga belum. Coba nanti kita cari literatur di rumah nanti dengan buku-buku dari data dokumen kami, arsip kami. Ini apa ada hubungannya dengan situs Kinawe? Ya jelas ini dengan situs Kinawe yang ditemukan beberapa arca dan prasasti. Ini hanya kurang lebih sekitar 50 meter. Informasinya juga ini juga pindahan dari sana. Ini pindahan dari situs prasasti Kinawe atau Tanjung Kalang. Ya. Berdasarkan keterangan dari penemuan tersebut bahwa prasasti Kinawe itu dibuat pada tahun 927 Masehi pada era Medang, dipimpin pada saat itu masih Raja Wawa. Wilayah sini itu yaitu masih di bawah watek Kadangan. Kadang. Nah, terus sejelas beliau Raja Wawa ini memerintahkan ke penggawa yaitu masih dalam ruang lingkup raja, yaitu Empu Sindok diperintah untuk memberikan tanah perdikan, tanah siwa kepada masyarakat Kinawe, wateknya Kadangan. Sampai hingga sekarang terkenal dengan prasasti Kinawe atau Tanjung Kalang. Sayang lokasi sekarang ini sudah tidak ada satupun artefak. Tinggal tadi 50 meter dari sini masih ada kayak batu lumpang, kayak umpa, dan juga masih ada pecahan arca dari tokoh dewa tersebut. Parwati, Ganesha, terus Dwarapala. Ya, informasinya itu era tahun 60-70 itu dibuang ke sebelah barat, area temuan. Informasi temuan prasasti Tanjung Kalang itu di sini, di bawah pohon ini. Coba kita langsung aja ke lapangan, dan kelihatannya masih ada artefaknya masih ditinggal. Dulu semua arca, benda-benda itu dibuang ke arah sungai ini. Ini berarti kurang sekitar 50 meter dari tempat lokasi yang ditemukan, yang diperkirakan di situ tempat peribadatan sekaligus untuk menempatkan prasasti Tanjung Kalang. Kita nggak mungkin lah kita masuk ke sini, karena terlalu membahayakan. Dengan Mbak Budo itu apa ya? Buyut. Buyut apa cucu? Buyut. Berarti Mbak Budo itu punya anak ayah. Iya. Ayah jenengan namanya siapa? Bapak Sumiran. Pak Sumiran, terus punya anak jenengan. Iya. Oh, berarti cucu Iya. berarti cucu. Terus Bu ceritakan dulu berdasarkan keterangan jenengan ketika masih kecil, setahunya apa jenengan ceritakan? Uga penggane papan mawon siram teng lepen teng kali gedhi kok teng kali-kali ngoten
papa mawon iku. Terus pakai baju tidak? Tidak. Nggak pakai baju sama Nggak. sekali. Terus masalah kesaktian nih, masalah kesaktian gimana? Lah kula masalah niku mboten genah. Masalah pengobatan katanya bisa mengobati orang sakit itu gimana? Yen namung disukani anu tok niku duka japane mboten genah kula. Berarti bisa sembuh ya? Iya. Berarti katanya masyarakat ini apakah betul-betul pinter bisa mengobati orang sakit ya? Nggih. Saged. Mungkin Telanjang nggak pakai apa-apa. Mandinya turut kali nih, lepen. tidurnya, ya kan? Tidurnya nggih biasa. Masalah dengan keluarga, itu sendiri. Nggih mboten napa-napa nggih Nggak masalah. dipeni. Pernah cerita nggak mbahnya dulu, Mbah Bude itu tentang orang tua dulu tuh? Enggak pernah. Berarti mbah yang jenengan, kakek jenengan berarti asli orang Kalang ya? Nggih. Jenengan cucunya orang Kalang. Mungkin ada yang lain yang perlu diceritakan. Enggak ada. Meninggalnya kapan? Kapan meninggalnya Mbah? Mbak itu Itu udah lama. Udah nyaman ya. Udah aslinya namanya nyaman. Mbah Nyaman. Tahun perkiraan tahun. Enggak tahu ya saya. Jenengan umur kita pas meninggal. Masih alit kok. Masih kecil. Berarti umur 10 tahun masih hidup. Masih. Masih hidup. Bu, orang-orang sini yang keturunan orang Kalang selain ibu siapa Bu? Enggak ada. Nggak ada ya. Keponakan Enggak ada. Tapi ibu pernah diceritai bahwa orang Kalang itu orang sakti gitu. Nggih. Gitu ya. berarti satu-satunya keluarga orang Kalang itu ya keluarga Yang jenengan. masih ada keluarga begini. Rukolan Masih ada. namanya Suwati. Itu anaknya Mbah Buddha juga. Bukan. Bukan siapa? Kan Mbak Budo ada kakaknya. Oh, kakaknya. Ya, Mbak Terus? Rumija itu tapi udah meninggal. Mbak Rumija punya anak namanya Suwati. Berarti Itu Mbah juga Buddha orang Kalang, ya? Orang Kalang juga. Berarti Mbah Buddha punya saudara namanya Mbah Mbak Rumija. Mbak Rumija. Udah meninggal. perempuan. Iya. Berarti perempuan Iya. seorang perempuan Kalang punya anak Mbah Sumiati. Di Mbak Rumija. Baru Bija terus punya anak Suwati. Berarti dua itu ya keluarganya dari Mbah Buddha itu. Yang masih Yang masih ada sampai yang masih sekarang. ada di sini. Enggak ada. Yang Oh, di sana yang- masih ada ya keluarganya di sana. Suwati masih ada. Masih ada. Berarti cucunya juga ya, Iya, cucunya Mbah Buddha ya. Iya, bapak saya Wujud, ya. udah enggak ada. Terus katanya tanahnya nggak bisa ditempati rumahnya Mbah Buddha. Katanya Iya sana. kosong. Kosong, nggak ada yang berani beli atau mungkin nempati nggak ada yang berani takut ya. Berarti benar sakti.